untuk Indonesia, khusus Indonesia. Oke, kita sambung ya. Kita sambung untuk materi ke-9 ini join kedua, penyambungan penyambungan dari Zoom tadi. Oke. Lalu ada kata-kata pekaitan tadi ditanyakan. Di kawasan Muara Bagansapi Api itu sebenarnya orang dari Malaysia, pengaruh dari kerajaan Malaysia itu yang memang Bagansapi Api itu karena muara sungai ya pernah bermukim di sana. Tapi bermukimnya bukan pas di dekat muara itu, tapi agak ke dalam. Ada namanya perkampungan apa tuh namanya ya buka agak-agak ke dalam dia sampai nanti pengaruhnya ke sekitar kerajaan Rokan yang ada di Rokan Hulu. Jadi kata-kata pekaitan memang pernah ada Bapak baca di ibaratnya berkembangnya bukan sebuah kerajaan jadinya berkembangnya sebuah kawasan namanya Pekaitan. Nah, di Sungai Rokan gitu aja dibilangkan dalam buku yang pernah Bapak baca. Dan tidak ada literasi yang Bapak temukan baru Kerajaan Pekaitan. Sampai sekarang kayak kayak yang kita pelajari ini literasi yang Bapak dapat ya belum ada. Jadi kalau orang bertanya di Rohil pernah ada kerajaan, kalau Bapak menjawab sampai sekarang tidak ada. Karena tidak ditemukan. Tapi kalau di Kandis, di Kuansing, itu ada namanya kerajaan Kandis, itu sudah tercatat. Kalau di Riau ya Siak Sri Indrapura, dan kemudian kalau di kerajaan di sungai-sungai besar tadi, di Kampar, yang dekat Candi Muara Takus itu, yang kita bilang tadi, di Sungai Rokan, yang di kerajaan Empat Koto itu. Dan di Sungai Rokan, nanti ada pengaruh-pengaruh dari empat sungai itu. Nanti akan kita pelajari juga. Atau mungkin sudah terlewat mungkin kemarin pelajarannya ya. Kesultanan ini bukan ini ya pengaruh-pengaruh sungai yang ada di Riau ini. Jadi untuk di Riau, Kesultanan di Riau ya. Ini Bapak tengok bukunya lagi. Ini Bapak baca ini ya. Ini Bapak baca. Kesultanan di kawasan Selat Malaka dikembangkan pada masa Malaka. Tetapi kemudian Malaka diduduki Portugis tahun 1511. Jadi ibu kota negerinya pindah ke Johor di Seluyut atau kota tinggi. Jadi setelah diserang oleh Portugis, Kerajaan Malaka pindah ke Johor. Tetapi serangan Portugis dilanjutkan, maka pemimpin yang bergelar Sultan dan di akhir namanya diberi sebutan sah, Sultan menyingkir ke Riau dan terbentuk Kemaharajaan Kesultanan Melayu Johor Riau. Nah, itu yang ada tercatat. Kemudian meninggal dia tahun 1699, 1699 dilanjutkan oleh Tuan Habib yang ditundukkan oleh Raja Kecil Putra Sultan Mahmud Mangkat dijulang Sultan Mahmud Shah II 1685 1699. Pemerintahan diteruskan oleh Sultan Abdul Jalil Riyad Shah 1699 sampai 1719. Selanjutnya diteruskan oleh Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Ini nama ini kan sudah familiar sekarang di Riau. Tahun 1719 sampai 1722. Jadi 19 sampai 22 ini cuma 3 tahun digantikan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah 1722 sampai 1761. Dilanjutkan Sultan Mahmud Shah ketiga 1761 1812 digantikan oleh Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah 1812 1832. Nah, jadi sejak Treaty of London pada 1824 terpecah Kemaharajaan Melayu Johor Riau, Belanda menguasai jajahannya di Indonesia, Inggris menguasai Semenanjung Malaya. Jadi orang kan bilang Malaysia dijajah Inggris, Indonesia dijajah Belanda. Jadi ada namanya Treaty of London pada 1824 terpecah Kemaharajaan Melayu Johor Riau itu gara-gara Belanda menguasai jajahannya di Indonesia, Inggris menguasai jajahannya di Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara.
Kemudian kesultanan itu terkenal dengan nama Kesultanan Riau Lingga yang berakhir pada tahun 1913. Kesultanan Riau Lingga mampu mengangkat peradaban Melayu melalui bahasa dan sastra. Jadi sebagian terlihat dari karya para pujangga. Jadi ada yang terkenal tuh kayaknya Raja Ali Haji, Raja Kelana, dan mereka membentuk kelompok intelektual bernama Rusidiah Club yang di bidang ekonomi dibentuk Serikat Dagang Ahmadi. Keagungan Tamadun Melayu ini pula diangkat kembali oleh pemerintahan Provinsi Riau. Jadi berdasarkan sejarah itu, Pemprov Riau itu sebenarnya wajar saja dia pengen ada visi misinya, ingin menjadikan sekarang ya visi misi Riau itu pusat kebudayaan Melayu tahun 2045 apa itu wajar-wajar saja karena kita memang dahulunya pernah jaya. Tapi apakah itu akan tercapai atau tidak, nanti kita tengok. Nah, seperti itu. Jadi beberapa kemarin kalau tidak salah materi yang kerajaan-kerajaan sudah kita pelajari itu di beberapa sungai-sungai yang ada di Riau. Dan memang pernah Bapak baca ada Pekaitan gitu. Oh, Pekaitan. Pekaitan tapi dia tidak dalam bentuk kerajaan, tapi memang ada namanya singgah di Pekaitan gitu. Nah, jadi Pekaitan itu memang ada dalam catatan sejarah ya. Bukan Bagan Siapi Api dulunya, tak ada Bagan Siapi Api tak ada dalam catatan sejarah awal zaman dulu itu. Kalau Pekaitan ada. Pekaitan itu merupakan kawasan yang tua juga. Ada lagi yang mau tanyakan? Tak gabung lagi Cahyani tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Eh, Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan Eka. Kalau Bagan Siapi Api tidak ada dalam sejarah, jadi Bagan Siapi Api termasuk dalam bagian yang mana? Bukan yang kita pelajari ini tidak catat dalam sejarah maksudnya. Ini kita berbicara tentang kerajaan-kerajaan. Kalau bahkan Sapi tetap ada dalam sejarahnya kan merupakan negeri yang penghasil ikan. Yang Bapak maksud ini sesuai materi kita ini tentang kerajaan-kerajaan yang ada di kawasan Sumatera dan Semenanjung Malaya. Itu maksudnya Kak, bukan tidak ada dalam catatan sejarah sama sekali, bukan itu. Ini kita bicara Hmm, tentang kerajaan-kerajaan ya. Jadi hmm, mungkin semasa itu mungkin bisa jadi abad ke sekian itu mungkin bahkan CPMP belum ada, mungkin bisa jadi kan. Maka tak ada satupun catatan dalam catatan sejarah yang bukan sejarah secara umum Eka, tapi sejarah kerajaan-kerajaan ini. Ya, itu maksudnya Eka. Jadi bahkan CPMP itu kan hanya kawasan pemukiman yang berkembang dan dalam catatan sejarah memang tidak ada kerajaan di sana. Karena bukti-bukti sejarahnya tidak ada. Apakah sampai sekarang orang ada menemukan masa Hindu-Buddha mamanya Arca bagian Sepiapi itu tak ada. Ya dia kan yang membuktikan bahwa sebuah kawasan itu ada kerajaan. Ya mungkin umpamanya kayak di Muara Takus kan. Kerajaan di kat sungai apa namanya tadi? Yang Bapak bilang tadi yang di Muara Takus itu kerajaan Hindu-Buddha di Muara Takus itu di kan di beberapa sungai tadi yang Bapak bilang tadi. Di tadi Minangkabau kan Sriwijaya. Kalau di Damasraya kan beberapa sungai tadi ada kerajaan Asia kan. Di hulunya tadi kalau di Sungai Indragiri ada kerajaan Gasip, Keritang. Kalau di Sungai Siak ada Gasip. Jadi awal-awalnya sebelum kerajaan Siak itu ya ada nama pusat kerajaan di Gasip namanya. Sekarang kan ada juga namanya di Siak tuh Koto Gasip. Jadi namanya Koto Gasip itu awal-awalnya tuh ada kerajaan situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri. Mungkin cikal bakalnya dari sana. Kemudian kalau di Kandis, Kandis bukan Kandis yang di sini. Bukan Kandis yang dekat Siak ini, tapi Kandis ini di Kuansing. Kandis itu di Kuantan Mudik namanya, di hulu sungai Kuantan. Itu sebuah kerajaan yang tua juga. Paham Eka maksud Bapak? paham, Pak.
Jadi bukan tidak ada dalam catatan sejarah sama sekali, bukan itu maksudnya. Bahkan CPP itu dalam catatan sejarah kerajaan ini memang tidak ada tercatat. Berarti peradaban dulu awal-awalnya di Bangsa itu memang tidak ada. Bukan seperti kawasan kerajaan Kandis, Gasib, Malaka, itu kan. Di sana itu hanya kawasan persinggahan. Di persinggahannya itu kan kayak Pakaitan itu kan di Muara itu. Jadi makanya Kecamatan Pakaitan itu kita jangan salah-salah, penamaan Pakaitan itu sangat cocok. Sebenarnya nama Pakaitan itu lebih ada dalam catatan. Jadi umpamanya Kabupaten Pakaitan, nah itu lebih cocok sebenarnya daripada Rokan Hilir. Tapi kan oleh pendiri-pendiri dulu tidak dianggap itu sebuah hal kata-kata yang penting. Tapi kalau orang-orang sejarah pasti dia akan berkata itu Pakaitan. Nah, kata-kata. Jadi orang yang tinggal di Kecamatan Pakaitan ah, berbanggalah karena di sana sebenarnya ada catatan dalam sejarah. Tapi tidak sebuah kerajaan ya, hanya catatan. Mungkin telah timbul dulu peradaban di sana awal-awalnya. Makanya mungkin kalau sebuah peradaban itu biasanya dia akan meninggalkan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Tak manalah tahu kan kalau Bapak tengok di muara kita di Sungai Rokan itu kan banyak tertimbun oleh lumpur kan. Jadi lumpur yang ada di Sungai Rokan itu kan sekarang sudah menambah daratan. Di manalah tahu ke depannya ada ahli-ahli yang menemukan atau ada yang tergerus air. Mana tahu suatu saat nanti ada tergerus umpamanya di pinggir sungai itu sebuah perkampungan yang sudah tertimbun lama. Kita kan tidak tahu nanti ke depannya di Pakaitan itu. Cuman ini ada dalam catatan. Ya, tapi kerajaan di sana tidak. Itu tidak kerajaan. Jadi kalau ada yang bilang di Batu Hampar ada kerajaan, ada itu tidak tuh. Kayak di sekarang situs apa yang di Sintong, Padang Candi atau Candi itu hanya kalau berdasarkan catatan dan penemuan-penemuan sekarang ini semacam pigmen bata dan yang lain-lain mungkin bisa saja itu bagian dari kerajaan yang di Sumatera Utara. Kan cerita-ceritanya seperti itu. Dan memang berarti ada peradaban di sana. Nah, kalau di Sintong memang ada peradaban. Tapi kalau di Bagan Sepiapi itu tidak. Awal-awalnya dulu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini kayak apa namanya tuh? Tadi kan biar lebih paham lagi, nggak apa-apa lah kita ulang-ulang lagi materi ini. Materi kita kan namanya Kerajaan dan Kesultanan Dunia Melayu. Nah, jadi perlu dikaitkan dengan dunia Melayunya. Jadi namanya abad ke-7 sampai 13 Masehi itu ada namanya Kerajaan Masa Hindu dan Buddha. Awalnya itu Kerajaan Melayu Jambi. Nah, ya, Kerajaan Melayu Jambi. Kemudian ada Kerajaan Damasraya. Nah, kemudian ada Kerajaan Minangkabau. Juga ada Kerajaan Sriwijaya yang di Palembang. Damasraya ini di pinggir Sungai Batanghari Jambi juga. Kalau Kerajaan Jambi ya di Jambinya. Kemudian Sriwijaya itu di Palembang. Ini di Sumatera nih ya, Sumatera. Ini di Sumatera nih ya, Minangkabau. Di Riau yang ada kan Kandis, Keritang, Gasip. Jadi ini masa Hindu Buddha. Mengapa kok belum ada kerajaan Siak di sini, Pak? Kerajaan Siak itu setelah Islam. Paham ya? Jadi sebelum kerajaan Siak itu sebenarnya kalau memang kawasan Kandis ini contohnya Kandis ya, Kandis di Sukuansing itu, kalau memang pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau pemerintah provinsi mengembangkan kawasan ini dan kembali menggali bukti-bukti sejarahnya, bisa-bisa saja ada kayak Candi Muratakus di sana. Itu bisa-bisa saja ada itu. Karena sudah memang beberapa bukti artefaknya sudah ditemukan. Nah, jadi kalau ada memang Kandis, Kerajaan Keritang, nah itu benar, Gasip, kerajaan ini ya, Kandis, Keritang, Gasip, ini masa Hindu, Buddha. Kalau di Riau, ya masa Halo.
Nah, kemudian kita ulangi lagi. Sejak masuk dan berkembangnya agama Islam di Sumatera dan Semenanjung dinamakan Kesultanan. Jadi kalau tadi waktu semasa Hindu-Buddha namanya kerajaan. Jadi biar sama-sama lebih paham ya. Kalau setelah masuknya Islam, nama Kesultanan. Nah, setelah Islam itu ada namanya Samudra Pasai di Aceh ini, Barus, ini di Sumatera Utara nih, Delhi, Asahan, Langkat. Nah, ini ada kerajaan dulu nih ya. Siak, Sri Indrapura, Indragiri Rokan, Indragiri, Rokan. Nah, jadi bisa dibedakan. Jadi kalau seandainya sudah kesultanan berarti telah belakangan dari kerajaan Hindu Buddha. Jadi kerajaan Siak itu duluan ada kerajaan yang di Kuansing, Gasip, dan yang di Indragiri Hilir tadi. Nah, begitu ya, biar bisa dipahami. Rokan ya, kerajaan Rokan ada sampai sekarang. Istananya sudah diperbarui oleh pemerintahan Provinsi Riau. Jadi antara kerajaan Siak dengan Rokan, Delhi, Asahan, ini memang sudah ada. Ya, jadi kerajaan Indragiri itu di Sungai Indragiri itu di Rengat ada. Nah, kemudian sementara itu di Semenanjung tumbuh kerajaan perbatasan Semenanjung dengan Siam. Jadi kenal prasasti Linggor menyebutkan seperti Situ Marat, Langkasuka, dan setelah Islam Kesultanan Malaka. Jadi sebelum Islam masuk, ada namanya Kerajaan Situ Marat, Langkasuka, dan setelah Islam namanya Kesultanan Malaka, Johor, Kedah, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, dan Perlis. Jadi Malaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada kerajaan Islam di Semenanjung itu. Maksudnya di kawasan Malaysia sekarang lah. Itu lebih senang. Nah, tapi kerajaan Malaka ini karena diserang Portugis tahun 1511, mereka pindah ke Johor. Di Johor diserang lagi, pindah dia ke Riau. Makanya Kesultanan Malaka sekarang tidak mendapat hak istimewa dari pemerintahan Malaysia. Karena di saat itu pusat pemerintahannya tidak di Malaysia. Di saat pemisahan wilayah antara Inggris dan Belanda itu, mereka sudah pindah ke Riau. Nah, begitu ceritanya ya. Jadi bukti arkeologis itu menyebutkan buku-buku sumber kajian dari subtajuk. Nah, seperti itu. Ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Kalau bisa Bapak jawab, Bapak jawab. Kalau enggak, ya sampai di mana bisa Bapak jawab saja. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi kayak kerajaan Perak gitu. Nah, yang kita tuh kan dekatnya ke memang ke Sumatera Utara kan? Sana ada kerajaan Delhi. Nah, jadi ada kata-kata Delhi kita dengar di Sumatera Utara itu adalah dulu sebuah kerajaan. Nah, kemudian ada Serdang. Nah, kan maka sekarang ada Serdang Bedagai. Bedagai itu artinya pedagang tuh ya. Nah, jadi Serdang Bedagai itu. Jadi perdagangan Serdang tak apa istilahnya gitu. Jadi maka sekarang ada namanya Serdang Bedagai. Bedagai itu bahasa sana itu artinya berdagang. Serdang ini tahun 1723 raja pertamanya Tuanku Umar, bukan Tengku Umar ya, tapi Tuanku Umar. Ini diganti oleh Sultan Ainan Johan Alamsah. Itu di Serdang ya. Jadi kalau ada orang bilang ada istiadat kerajaan, bahasa ini dikutip yang menulisnya dulu Tengku Lukman Sinar tuh Raja Serdang, selanjutnya Tuanku Sultan Cap Sinar Basar Shah memerintah 1817 sampai 1850. Sultan ini diberi gelar dari Siak. Nah, jadi kerajaan Serdang ini di bawah
kekuasaan Siak. Ah, jadi dulu Bapak anggota Dewan Kabupaten Rokan Hilir ada memegang buku beberapa kerajaan Delhi, Serdang. Memang semuanya banyak rata-rata di bawah kerajaan Siak. Nah, maka jangan kita terkejut. Sebenarnya dulu kerajaan Siak itu adalah Rokan Hilir itu dulunya di bawah kekuasaan kerajaan Siak. Itu baru benar. Jadi di Siak di Rohil tak ada di Rohil itu tidak ada kerajaan, tetapi bahkan Sepi Api dan sekitarnya itu di bawah kekuasaan kerajaan Siak pernah itu. Pernah ada di bawah kekuasaan Siak. Jangankan hanya bahkan Sepi Api yang belum tercatat atau Pekaitan yang baru tercatat, sedangkan kerajaan yang ada di Sumatera Utara itu di bawah kekuasaan mereka. Jadi logika saja. Paham? Jadi kalau kita dulu rajanya ke Siak. Kalau di Rohil itu ya, rajanya ke Siak. Kemudian juga ada sila-sila Langkat. Nah, itu kalau Langkat eh, adalah Dewa Sahdan. Nah, nama awalnya ya, kekuasaannya tahun 1500 sampai 1580. Ini tua juga nih kerajaan. Yang baru Sibayak Kota Bulu di Tanah Karo terkenal dengan gelar Sibayak si pintar hukum. Jadi berdasarkan segalia rantai emas buatan Aceh dan kain buatan Minangkabau. Penggantinya ialah putra bernama Dewa Sakti bergelar kejuruan hitam setelah mangkat bergelar Marbondium. Jadi eh, setelah dari Langkat juga ada Asahan. Jadi Tamiang Batuke Aceh dilantik oleh Sultan Aceh. Tamiang pernah ditaklukkan Siak. Jadi namun Siak tak sanggup menguasainya kembali di bawah kedaulatan Aceh. Jadi kerajaan Siak ini sebenarnya sudah sampai ke Aceh juga dia merambah. Di Tamiang itu pernah dikalahkannya. Di pengaruh kerajaan Aceh itu memang kerajaan Siak ini hebat nih. Pakai Aceh gitu. Aceh kan besar juga sebelumnya. Malah kerajaan Siak ini sampai ke sana bala tentera. Tapi setelah dia berhasil mengalahkan Tamiang, dia tidak bisa menguasainya. Akhirnya diambil kembali oleh Aceh. Dan Asahan. Sultan pertama Asahan ialah Sultan Abdul Jalil. Nah, itu ya kalau di Asahan. Eh, kemudian di Asahan ini Raja Asahan pernah perang dengan Raja Batak. Nah, jadi orang Asahan, Raja Asahan juga pernah perang dengan Raja Batak. Gitu. Jadi berbagai macam-macam. Kalau di Riau, nah, itu Selat di bawah Kesultanan di kawasan Selat Malaka itu. Karena di Malaka kalah, berdirilah kerajaan di Riau. Selain dari Kesultanan Siak ya. Ada yang bertanyakan lagi? Ada yang bertanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Hmm. Kalau Hmm. nggak ada, udah pas. Eh, Pas. Pas, Pak. Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan ke materi yang ke-10. Jadi pertemuan ke-9 kita anggap selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tetap di join ini ya, kita lanjut ke pertemuan ke-10. Ini rekodnya Bapak matikan ini dulu, nanti Bapak rekod lagi.